milih presiden itu menghabiskan biaya triliunan. Terpilihlah satu orang dengan pilihan terbanyak, Pak Jokowi. Tapi karena kadang kita itu iseng, lebih percaya sama Rocky Gerung. Orang yang nggak ada yang nilai, nggak ada yang apa, itu. Orang mau mengatakan Gus Dur itu kurangnya banyak, nggak apa-apa. Tapi Gus Dur pernah dipilih oleh orang se-Indonesia. Pak Amin walaupun hebat kayak apa, belum pernah dipilih menjadi presiden Indonesia. Lo kan gitu. Loh, sampai mau mengatakan Pak Muhadjir mau kurang pinter, kurang apa, beliau dipilih menjadi menteri. Lah kalau sampai lebih pinter, kenapa sampai nggak dipilih? Nah kan ini tradisi kita suka begitu. Jadi mengatakan bahwa kadang kita ini merasa lebih baik. Nah, negara itu seperti itu. Makanya waktu itu petani nggak boleh ngomong agama, ya wali. Lah cuman kadang orang bertanya, referensi wali ini dari mana? Kok bisa wali tiba-tiba membangun ini? Nah, wali itu kalau butuh sesuatu itu nggak pakai referensi. Wali itu download. Wali itu download. Allah ini kan punya sistem cloud ini di langit ini, pusat data kan, punya cloud, harddisk gedenya itu, cloud itu. Cloud inilah yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut tabut Sulaiman, yang oleh orang Yunani disebut kotak Pandora, yang oleh orang Jepang disebut kantong Doraemon, yang oleh orang Islam disebut Lauhil Mahfuz. Ini cloud, pusat data. Nah wali-wali itu kalau mau nengok pusat data itu download, browsing ini tak. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini saya Allah ya Allah, download. Bapak Syariah download 7 tahun, Kewiri di sini download, Nabi Ibrahim download, Nabi Muhammad download, Syekh Abdul Qadir 25 tahun download begini. Makanya wali-wali itu nggak pernah takut apa-apa karena tahu program dunia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka wali-wali itu paketannya besar, paket datanya komplit karena downloadnya serius. Makanya wali-wali itu wifi-nya hidup. Lah kita kalau dijak download tidur. Makanya kita nggak punya wifi. Ibarat kartu, kita nggak punya paket data. Mau kirim gambar, mau kirim browsing apa susah kalau nggak punya paketan. Tapi masih bisa hidup kalau cari paket gratisan. Kemana? Ke warung. Free wifi. .co.id, .co.com. Nah kita kalau mau kirim doa, kirim fatihah, kirim ini nggak punya paketan, ya nggak bisa ngirim. Makanya kita pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadratin Nabiyil Mustafa, namanya tawassul. Itu dong. Tawassul itu teknologi. Pak Menteri aja tepuk-tepuk loh, makanya doa itu bisa dikirim, bisa dibagi, bisa apa? Wong pusat datanya di sana. Makanya manusia itu melakukan apapun jejak digitalnya ada, wong terhubung sama Lauhil Mahfuz. Wong manusia mau turun ke sini dikasih diregister alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Ya wis tak kei paketan, paket nyawanya sekian, paketannya habis ya gitu aja. Makanya malaikat kalau mau nyari orang mau dimatiin gampang, tinggal di Sherlock ini udah selesai. Loh iya kan? Loh makanya kalau orang itu kuat pakai datanya bisa menghancurkan orang lain. Wali itu tahu hatinya orang karena paketannya gede, orang lain bisa diretas. Makanya wali itu merusak durunge winarah, mampu meretas. Kalau mau menghancurkan batin orang, dikasih program yang lebih besar,
kekuatannya 1 giga, kirimi paket 5 giga, blank deh. Iku hang langsung jenenge santet itu. Nah, makanya kiai-kiai dari dulu itu ada tradisi, ya sudah, kalau kamu kirim doa, kirim Fatihah, sebut yang paket datanya paling gede, server utamanya Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa al-Jamil bil wa'adhi syahdur ajam wa syahdur maghani bi afi barriya wa rusul bil awliya al-masyarik al-maghrib bi al-qadir al-jilani wa li abaina ummatina masyayikh masyayikh bapak syariah wa al-jam muslimin wa al-khusul ruhi pak di waktul Fatihah put ngono langsung share it. Lah iya, ada yang nggak percaya, mosok dongo bisa dikirim, bisa dibagi. Ya orang nggak tahu ini teknologi ini. Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, syuting naikkan ke satelit, maka kemudian dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama dimanapun sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi kita ini sebenarnya ini kita call, kita apa ini kan sebenarnya kan cari wifi gratisan, iya kan. Pemancar utamanya di mana? Ya di Mekah sana, itu pemancar utama. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya Nabi Ibrahim ketika kehilangan sinyal Tuhan, matahari, apa bulan, ke situ. Cari sinyal ke situ. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yaskurun. Pemancar ditancapkan di situ disebut makom Ibrahim. Kita di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itulah yang nunjukin sinyal di situ siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika bangun sinyal Allahu Akbar, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan lupakan jasa Ibrahim, kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Lan niku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu konsep itu. Loh, makanya Indonesia ini ketika ketemu dengan nabi nggih, yang ahsanuhum khuluqan, apa akhlak terbaik, rahmatan lil alamin, ya enak. Sana datang ke sini jadi rahmat, tidak jadi masalah. Jangan sampai Islam datang kok jadi perkara, itu rusuh namanya. Makanya ketika Islam datang ke sini disebut tanaman kazarain akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastafa'ala suqi yujibu zurra aliyaqidhu bihimul kufar. Ayat itu pertama wakafa billahi syahida, Rasulullah sendirian bersyahadat, ya Muhammadur Rasulullah, tapi nggak ada yang kenal di situ, makanya sendiri. Makanya disebut jahiliyah, karena di sana nggak ada yang kenal. Karena apa? Mekah tidak punya tradisi Nabi, karena nggak punya kitab suci, dia penyembah berhala. Yang punya tradisi kitab suci itu di Filistin sama Madinah. Makanya orang Mekah ketika dikasih Nabi nggak tahu, taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahiliyah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliyah orang sana, bukan orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah ya orang sana, bukan orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem apa sosiologinya. Nah, orang sana nggak kenal Nabi, makanya begitu ada Nabi diusir karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu, padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu, padahal di sana nggak ada air. Wong diminum aja susah, suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, tambah sulit lagi. Orang sini jinabat nggak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam 8 kali, ya susah. Makanan nggak ada, suruh zakat. Udah tahu panas, suruh
puasa. Loh, ini kan sulit bagaimana untuk menerima itu. Makanya Nabi sendirian, Rasulullah sampai ketemu walladzina ma'ahu, siapa? Sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Mekah, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat atau namanya Joni, itu gak ada. Mukidi itu yang gak ada. Iya, sahabat ya itu. Nah, walladzina ma'ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafirin orang Jawa. Wale kamu. Sampai akhirnya ketemu resolusi ruhama ubainahum, ketemu resolusi, mulai paham. Karena ada Waraqah bin Nufail yang menjelaskan bahwa itu Nabi, orang Nasrani. Ada Bukhaira yang orang Mekah sendiri nggak kenal Nabi, makanya dosit. Ya kayak orang sini lah kenal kiai. Makanya saya nggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal kiai, karena sebelumnya sudah diajari Bapak Syariah tentang sosok ulama. Saya datang ke ngejak salaman, mesti nyubit barang. Iya nih coba bokong lah. Itu karena kiai sudah diajarkan, jadi jangan terlalu sombong. Saya kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang kiai. Coba kalau orang sini nggak dikenalkan tentang kiai, nggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka guyu tok. Oh ini mesti tim pemburu babi gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng membaca sirah nabawiyah, kita mengutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah, kita rombongannya Abu Jahal. Makanya tenang aja. Itu cara membaca historiografi, baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo matalum fit Taurat atau matalum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mau menghancurkan Islam gampang, hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya nggak masuk dong tanah Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam di sini, kasih nama kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu kiai, tapi harus ingat kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Maka kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan Suro keris Kiai Tombak Kiai Sengkelat minta dimandiin, ya harus dimandiin sebagai sesama teman, mandikanlah kan gitu. Lah ya harus paham. Iya, karena kita ini yang paling utama namanya Kiai Haji. Kiai-kiai yang lain sudah kita kalahkan, masa jaluk adus juga gak didusi. Nah ya kan, Allah sampai di sini tanam sini pangeran sama orang Sewulan disebut sing ngecat Lombok. Nabi Kanjeng Nabi sholat sembahyang. Akhirnya nggak ada masalah karena orang sini sudah ngerti sembahyang, ngerti langgar, peradabannya sama, lebih maju. Ya sama kayak sekarang kalau orang nggak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang ke sini ngamuk dia. Karena di sini yang namanya RE King disebut Honda mau apa Mio, ngamur, ini ngawur ini bid'ah ini pasti begitu. Wong ini mau Yamaha kok Honda. Sampai di sini apapun minuman botol namanya aku seluruh pembalut softtek di sini itu. Seluruh makanan instan namanya sarimi. Maka nggak usah marah. Iya kan, kalau lebaran nggak usah emosi. Ya, kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan
bungkusnya konguan, begitu dibuka isinya renggi ngono nek gak paham ora Jawa. Makanya wong Jawa itu wong sing gampang paham. Makanya kiai yang ngerti, kalau ustad belum paham karena dia durung Jawa. Apa meneh sing urung rabi karo wong Jawa kok tambah rapate paham Jawa. Lho ngono. Kanca-kanca FPI ora patek Jawa iki. Kanca-kanca Wahabi ora pati Jawa. Makane alo-alo. Lah karena itu Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah, jadi nggak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliyah. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu, ada kelas sare, ada kelas film, ada kelas nendro. Nih ada kelas micet ya, sudah ada di sini bosok kromo ini sudah ada. Ada kelas mangan, ada naik kelas nedo dahar, ada kelas badok, nguntal, sudah ada nyekek. Kelas-kelas itu ada semua, jadi sistem kelas itu sudah ada, bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada, di sana baru diajarkan sing rukun. Sini wis rukun, wong mangan gak mangan kumpul, bahkan sudah ketemu Bhinneka Tunggal Ika, wis komplit. Dan bahasan di sini lebih luas daripada bahasan di sana. Di sana kalau bahas buah paling kurma, ruman niku trimo, terus jeruk. Nek kene bahasane sawu, pelem, cipluan, kesemek, duren, komplit di sini banyak bahasannya. Orang sana kalau bahas makanan paling ya roti, kurma, gandum. Sini tales, gembili, uwi, bote, porang. Sana bahas hantu paling syaiton, jin, gos. Kene wewe gombel, genderuwo, kuntilana, suster ngesot, olor ijo. Banyak, makanya ulama sini lebih pinter. Kenapa? Dinamikanya lebih banyak. Sana ketemu agama mek loro tok, Yahudi Nasrani. Kene ketemu Hindu, ketemu Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, komplit. Jadi makanya orang sih Islam KTP loh. Makanya ulama sini tuh dinamikanya lebih kompleks dan mampu bikin resolusi di sana ndak keprok karena hiburannya juga nggak ada. Hiburannya paling naik kuda karo golek bojo gitu. Sini tenang, hiburannya banyak. Ke sawah ono jangkrik gitu, hiburan. Ono doro hiburan. Gus dia ono jago. Yo dia cari, ono jaran pelayokno. Sana nggak ada hiburan, kene hiburannya aneh akeh, laba-laba wae gitu ini. Ayo go. Ano apa nika? Gantangan macam-macam. Ono suket ditekoni diduduk ngono. Ono godhong lamtoro tali diduk menang-menangan lho. Sini hiburannya banyak, bengi-bengi ning sawah nyuluh welut. Hiburan tok ning ngene, makanya tidak semata-mata urusan moral ini. Hiburannya akeh. Lalu wong kene niku enak, ndak perlu ribut. Dikit-dikit ribut di sana bakasane akeh, landscape-nya juga nggak terlalu banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih soft, lebih persis kaya nabi, lebih bisa membangun resolusi konflik. Ini karena apa? Hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan. Makanya orang sini yang harus yang diinginkan cuma satu, apa? Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nyontoh Nabi itu karena keinginannya. Nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini enak, sudah rukun, sudah apa,
Maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Konsepnya kafir, oh masalah ini kafir. Ya tepu, oh sih banget Pak Menteri itu tepu. Loh kalau kafir masalah. Makanya ketika satu ini berbeda-beda, gimana? Oh Nabi punya konsep. Apa konsep Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian jangan semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka konsep ra'iyah masuk ke Nusantara dan diterima oleh kita yang raja, hamba, semuanya patuh. Kawulo jadi kulo, hamba saya. Ini itu abdi, ulun. Semua masuk dalam konsep ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi ra'iyah itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatasnamakan Tuhan menjadi kekuatan diktator mayoritas. Kita bukan proletar, kita bukan komunis. Kalau proletar ngumpul namanya diktator proletariat. Maka semayoritas apapun kaum muslimin dengan konsep ra'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itulah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup ngambil kalimat ra'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Karena lihat. Makanya ra'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, masyarakat. Itu masyarakat kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali al-wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati. Yang bukan penerus wali, NKRI harga pas. Nah itu lah, karena NKRI membangun konsep ra'iyah, maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini yang landasan kita anut sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan. Apa bangsa masa depan? Adalah bangsa yang mampu bangun persatuan. Dan itu aja. Nah, makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita dengan konsep ra'iyah, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini jadi negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya orang mengatakan negara ini tauhid, oleh potong pilingi oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini tauhid karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah, sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang nyalon. Pokoknya yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep kenabian. Jangan tidak paham. Dan itulah makanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Makanya kita ini begitu bilang NKRI, kita nggak main-main. Kita selalu membangun persatuan, bahkan membiayai persatuan.
Persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun untuk urusan Nabi, lahiran, terus mulutan, Isra Mi'raj, semua dibangun persatuan itu. Iya kan? Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta habis. Kalau se-Indonesia bulan Maulud, berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal, tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan dan mengatur perputaran ekonomi informal, negara gak kuat nanggung, bangkrut negarane. Ya, itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Enggak, Islam kita jaga secara bersama sama. Makanya yang nggak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam hanya negara, sementara kita secara umum masyarakat bisa menjaga negara, dibiayai, membiayai. Itulah Indonesia. Ya. Makanya santri Pak Muhajir tidak pernah membayangkan mari kita dirikan khilafah. Nggak perlu. Kenapa? Islam terjaga dengan cara seperti ini, dibiayai. Sekali datang kayak begini aja berapa pembiayaannya. Loh. Dan berapa roda ekonomi yang jadi diputar seperti ini? Berapa? Semua habis di sini setiap tahun. Makanya santri untuk membiayai negeri itu tidak terlalu kuat ekonominya, karena habis untuk membiayai kebersamaan. Maka ketika santri bikin sekolahan ya tak maksimal karena duitnya habis untuk acara-acara seperti ini, menjaga seperti ini. Maka tugas negara mengalokasikan yang lebih gede untuk santri yang sudah banyak mengolah negara. Yang lain lo nggak tahu mulutan duitnya utuh, nggak tahu khol duitnya utuh. Maka sekolahannya bagus, masjidnya bagus, santri rumah sakitnya santri duitnya wis entek dienggo koyo ngeten iki. Makanya kewajiban negara untuk memberikan timbal balik, gitu. Kasih fasilitas lebih. Kalau tanpa seperti ini habis kekuatan negara, ruang persatuan terjaga. Lu coba karo donga kiai ini tok sing donga, santri ini amin. Bagus amin. Nek kepegelen amin. Kiai ini paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga banyak diajak ke alun-alun Medion, namanya istighosah kubra. Begitu sampai sana, yo bakul tahu jualan, pelalon berjalan, es teh jual, sprit semua berjalan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak, sektor informal berjalan. Loh ini sholawat yang tadinya sendirian, ya Rasulullah salamun alaika, deng ono sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, anglia numpak. Begitu banyak yang ingin sholawatan, diajak ke alun-alun, namanya Madiun bersolawat. Kalau sudah sampai sana laku semua. Yang punya sonnya laku, yang punya syutingnya laku. Pom bensin terserap untuk beli bensin angkutan motor, mobil. Sampai di sana orang jual spanduk laku, jual slayer laku, sampai gagang pancing laku. Ini kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Persatuan terjaga, ekonomi berputar. Padahal mestinya itu tanggung jawab negara. Tapi negara biar ngurus yang lain, kita urus persatuan, kita urus kebersamaan.
Kenapa? Tinggalane para wali ini jangan main. Nah yang datang Habib Syekh ya no ya kain putih laku semua. Nah sing teko mafia sholawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu cos. Loh, ada orang mati kita kumpul terjaga kebersamaannya. Coba kita bisa bayangkan 3 hari 4 hari sampai khol. Kalau sudah khol gini kepala sapi laku lah. Semua bisa terakomodir gitu kan. Terus nanti setelah 7 hari khol, terus ziarah ke makam para leluhur, bis pariwisata lah, laku, elep, laku, sampai di makam wali, jual nasi, laku, jual katok, laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Itu coba kalau negara yang nanggung bangkrut, kukut rungkat. Lu coba lah itu sampai di makam, coba kalau di makam Bapak Syariah itu la ilaha illallah la ilaha illallah, ini belum selesai sak rombongan teko meneh sallallahu makam. Ini belum selesai, satu rombongan datang lagi ila kadratin nabiyil mustafa mukamatin sallallahu alaihi wasallam patekah. Ora ono sing komplain yang fasih ndak. Gentenan enggak, biasa aja ganti bareng ngawiti ingsun lara syairan iki rung rampung wis ibadallah rijalallah ahizuna li ajlillah nana lillah sanaqdha lillah arep nyontoh Habib Syekh ka iso. Terus tiba-tiba lagi rame gitu, ada satu orang masuk, copet kira-kira. Ternyata akhirnya buka sakitnya, gue speaker, rombongan saking sewulan ditengkoteng bis. Akhirnya kerukunan terjaga, berziarah. Orang sewulan ziarah ke Jombang, mencintai tanah Jombang karena ada makam gurunya. Berziarah ke Surabaya, Mbah Ngampel, merindukan tanah Surabaya karena ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi melahirkan rasa cinta dan kerinduan di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris kok tumbuh dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Jangan. Makanya polisi TNI nggak usah mencurigai santri, nggak akan jadi teroris. Ya bener bapak ibu, nggak ada. Mau ngebom Surabaya takut sama Sunan Ampel, mau ngebom Madura takut Mbah Khalil. Makanya teroris itu blangblung, kenapa? Gak ada yang ditakuti. Nah ini kan negara. Makanya anak-anak santri cinta ziarah kubur, dia cinta negara, terbangun dibiayai. Terus kiai itu juga nggak bisa dibiarkan karena atas nama Tuhan. Makanya kiai itu dibatasi, dibagi 2. Satu kiai sakti, yang kedua kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai nggak sakti, jadi nggak perlu dibatasi, bisa diinterupsi. Gus sudah malam berhenti. Ya, Pak Menteri udah linu, ya berhenti. Iya ya udah linu, dengkulnya kan udah sepuh. Iya Gus Asep udah linu. Ibaratnya gitu. Tapi itu karena kiai kurang sakti. Lah kalau kiai yang sakti harus dibatasi. Siapa kiai yang sakti? Khotib Jumat itu kiai yang paling sakti, nggak ada yang berani dia. Kalau sudah bawa tongkat, siapa yang berani? Interupsi telepon nggak berani, mesti diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur disuruh baca teks sama pegang
tongkat. Begitu baca teks ya sopan dong, baca itakullah itakullah, lepas teksnya disebul kipas angin, bubar teksnya. Pegang tongkat ya nggak mungkin macem-macem, pegang tongkat ya pasti tenang. Itakullah, lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks khutbah tenang, sopan. Begitu tongkatnya hilang karena bid'ah menurutnya, maka tangannya saudara Jowo, iya gitu. Iya kan? Makanya kalau nyari yang kocok-kocok gitu, lihat aja masjidnya, pasti nggak ada tongkatnya. Lah itu santri. Lah makanya enak. Lah itu penjagaan seperti itu luar biasa kita lakukan setiap hari. Forum informal selalu berjalan, ruang ekonomi berputar, edukasi di luar edukasi resmi berjalan. Negara tinggal pesan mau ngomong apa, pesan aja sama kiai. Kiai, ini anti terorisme harus digalakkan. Kiai ngomong semua tentang terorisme. Akhirnya selamat bangsa ini. Arab Spring menghancurkan semua negara hanya karena satu bendera, karena semua tidak ada yang menjelaskan ini bendera tauhid, ini bendera Nabi. Semua tertipu, semua terkecoh. Sampai di sini bukan, itu bendera Hizbut Tahrir. Oh ini bendera Nabi, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku itu loh anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Gitu. Selamat bangsa ini, wong kiainya santai jawabnya. Awas lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah. Ummi lagu Syiah. Halah gitu aja kok Syiah. Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa? Indung-indung. Doa Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat. Kok pakai nama Siti Aisyah itu? Coba pakai nama Pak Ijem itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Aisyah Madiun. Lu kiai enak, makanya ada situasi-situasi yang sulit jebol. Itu di Suriah cuma satu orang yang berani ngomong, Syekh Ramadan Al-Buti, habis. Di Libya yang ngomong cuma Muammar Gaddafi, habis. Di sini kiai sampai kampung-kampung ngomong semua tentang negara. Makanya situasi tersulit ketika kita punya tradisi ngumpul adalah ketika terjadi corona. Pesen kiai enak, kiai nggak usah Jumatan. Besok gak Jumatan ya? Enggak. Alhamdulillah libur. Besok nggak usah tarawih ya? Para hadirin, ini kita sampai di zaman digital milenial killing everything. Para hadirin semua, orang milenial hidupnya cuma dari dua hal, dari mulut dan dari jempol. Makanya mulut milenial gak bisa ditahan, bisa ngomong apa saja karena medsos memungkinkan untuk itu. Para hadirin, yang kedua, dosa manusia bisa terbuka karena punya jempol. Dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya. Maka jempol dan mulut diazab oleh Allah. Turunlah corona. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Loh, akhirnya bangsa ini selamat gitu loh. Ya Allah, mengono tak beres. Coba kalau nggak ada ruang informal seperti itu, maka jangan pernah membayangkan di negeri ini kalau kemudian ini dipisah-pisah, doa sendiri, apa-apa sendiri, bangsa ini tidak punya kekuatan persatuan, tinggal menunggu kehancuran. Makanya santri-santri yang sibuk ngurus negara dengan cara seperti ini tidak mampu bikin sekolahan bagus, tidak mampu bikin rumah sakit bagus. Tugas Pak Wakil Gubernur dan Pak Menteri untuk menyempurnakannya. Iya, jangan yang tidak ikut jaga negara dibiayai terus. Apa gunanya? Tumbuhlah kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara. Makanya ketua NU ditanya Pak Majid, sekolahanmu yang butuh bantuan mana? Dibantu.
Ini pasti saya udah paham mau penjenengan itu kan wong NU. Enggak loh, telah saya bulan dong mana? Lah itu ini negara. Kalau tidak dilakukan itu, maka kemudian akan ada ketimpangan. Yang cinta bangsa dan negara tidak punya pengetahuan pendidikan, yang punya pengetahuan pendidikan tidak punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Dan itu beresiko pada apa? Pada sebuah sistem bersama yang namanya negara bangsa yang hari ini kita miliki, Indonesia. Satu-satunya ruang negosiasi besar di akhir zaman yang mampu mempertemukan semuanya adalah negara. Nah, negara ini harus aman. Makanya konsep pertama dalam Al-Quran adalah tentang baladil amin. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia yang baik akan terjaga oleh agama yang baik, tapi agama yang baik dan manusia yang baik tidak akan aman kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Manusia rusak, agama rusak kalau tidak ada baladil amin. Konsep negara itu negara itu loh. Makanya orang-orang yang menjaga manusia, orang-orang yang menjaga amanu wa amilus sholihat, ini punya ruang khusus di hadapan Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang gak akan pernah berhenti. Makanya wali-wali itu kenapa makamnya rame? Karena apa? Hidupnya ngurus manusia, tidak pernah mundur dari persoalan manusia. Makanya ketika lahir rame, meninggal rame, kuburannya rame oleh manusia. Kalau seumur-umur yang dipikir cuma wedus, begitu mati yang ziarah ya wedus. Nguyuh tok weduse lunga, makanya kuburan nggih. Kalau majrun ghairu mamnun. Makanya ngurus manusia ini luar biasa. Nah itulah para wali. Lah Bapak Syariah bagian dari itu. Makanya Bapak Syariah punya ruang publik yang demikian gede ketika hidup sampai meninggal. Ya jangan salah, kalau anak cucunya mendapatkan barokah dari ruang publik yang dibangun oleh para pendahulunya. Karena orang-orang soleh itu punya warisan kebaikan. Buktinya apa? Loh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ribut. Ada anak kecil dibunuh, ada perahu dibolongi, ada minta minum di kampung nggak dikasih, tapi malah bangun rumah. Nabi Musa, ya Khidir, engkau ini diminta minum aja nggak dikasih, ngapain bangun rumah? Kamu nggak ngerti Musa, bahwa di dalam tanah yang rumahnya roboh ini ada tinggalan orang tuanya dulu. Sekarang anaknya kecil-kecil, itu jatahnya dia. Lah orang tuanya statusnya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Makanya orang-orang soleh itu didoakan semua. Orang mau NU mau Muhammadiyah sama-sama mendoakan orang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Mau berawal dari Allah, dari at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakah, nggak berani meninggalkan wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang soleh itu dapat pancaran doa seluruh dunia. Makanya orang soleh itu instalasinya bisa dinikmati orang sekitarnya. Iya, orang sekitarnya bisa menikmati pancarannya orang soleh karena diinstal oleh jaringan yang nggak kelihatan dari setiap orang yang menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Maka berada di sekitar orang soleh, hati kita menjadi tentram. Makanya tombo hati paling enak kumpuli wong soleh. Maca Quran angan-angan samaknane angel. Salat wengi lakonono angel. Ayo petengiro ingkang luwe angel. Zikir wengi ingkang suwe angel. Paling gampang ngancani wong soleh udut. Ngancani wong soleh yo ngene karo kene iki bayai. Iki bayai ayam.
Makanya orang soleh itu nggak mau dia menjadi sebuah circle yang hanya sendiri. Maka circle-nya orang soleh diperbesar ketika doa bareng-bareng sampai barokahnya turun pada orang jual tahu, jual komplit. Dan itu adalah ruang yang tidak bisa difasilitasi oleh negara. Makanya itu kita lakukan, dan dari situ kita menjaga persatuan bangsa dan negara. Walaupun tidak ada investasi, artinya tidak ada lapangan kerja, kita masih bisa menjaga munculnya sektor informal. Informal pilihannya cuma dua, kalau nggak punya nyali ya kaki lima, kalau punya nyali maling. Tanya Pak Wakil Gubernur. Makanya investasi itu berhubungan dengan lapangan kerja. Lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa lapangan kerja informal itu pilihannya dua, kaki lima atau maling. Di Indonesia kaki lima tumbuh, maling tidak tumbuh karena kiai selalu berbicara innallaha ma'as-shabirin. Jadi kiai ini jangan dianggap sekedar hiburan. Enggak, ini dalam rangka kerja besar tentang nation state, tentang government, tentang state, tentang negara. Jadi ya makanya wali-wali ini melahirkan generasi yang seperti ini karena beliau pernah bikin wilayah. Nah, makanya sekarang bagaimana kita jaga agar anak-anak kita aman, kita selamat, kita menjadi manusia masa depan. Bangunlah rasa cinta pada bangsa dan negara agar semua terlindungi. Amerika kenapa bangkit? Karena dia bangun kecintaan pada bangsa dan negara. Hollywood setiap hari cerita tentang kehebatan Amerika, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina kenapa bangkit? Karena anak-anak dijaga rasa cinta pada bangsanya. Dia bangkitkan dari film ular putih sampai ular hijau, dari Sun Gokong sampai Wung Fei Hung. Dia bangun semua dari punya. Lah kita nggak pernah menceritakan itu sama sekali. Seolah-olah kita ini bangsa underdog. Kita ini bangsa sama. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, Cina punya Sampai Engtai, Arab punya Kais Laila, kita punya Ande Lumo. Ledole si ande lumo, temurunono putri. Putrine kang ayu rupane, leteng apa ngiku kang tak. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si. Kau wae wong lanang iki pengen ngerti kuburane Yuyu Kangkang. Nanti aku tak tabarukan. Kok ana wong cek enake uripe icip-icip tok gak tanggung jawab ya. Lah kita punya. Ledole si ande lumo, temurunono putri. Putrine kang ala rupane, kleting kuning. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, najan ala menika kang putra suwun. Hebat lah Andi Lumut iki. Masih mengkilat ngerti nek mustakmal. Ya masih lemput pleteng kuning ireng tak mampu telek orisinil. Rada kano coy top. Lu semua punya kok, sana punya cerita Ibu Tiri Kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson, kene duwe Bandung Bondowoso. Kono duwe kewan ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timun. Duwe. Sana punya alat musik terbang terbuat dari kayu kulit, gampang gawene. Eropa punya alat musik gitar kayu